Jadi di video kali ini kita mau bikin How do we take our notes. Nah, jadi di sini kita mau ngeliatin ke kalian gimana cara kita nulis catatan gitu. Nah, di sini juga kita mau ngasih sedikit tips biar tulisannya itu jadi rapi terus jadi bagus gitu. Dan nanti kita bikin satu catatan doang, karena kalau misalnya dua kayak aku satu, Julpa satu, nanti bakal kelamaan gitu videonya. Terus di sini juga kita tanpa pakai brush pen, spidol warna, Pulpen warna, dan kayak stiker-stiker estetik yang kayak gini-gini gitu, kita nggak pakai itu. Kalau misalnya ada kayak gambar-gambar kayak stiker-stiker gitu, kita suka digambar sendiri. Jadi nanti kita cuman make pensil warna kayu doang, sama buat tulisannya paling kita pakai pulpen yang gel sama pensil sama penghapus. Ya gitulah. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan langsung aja kita ke videonya. Jadi sekarang kita pengen nulis catatan materi sosiologi tentang penyimpangan. Nah, ini kita nulis catatannya itu di buku tulis biasa, bukan di kertas binder gitu. Sebelumnya kita mau ngasih tahu pulpen yang kita pakai ini kita pakai pulpen gel yang Joico. Terus kita biasanya kalau mau nulis judul catatannya itu kita pakai pensil dulu karena takut salah. Nah, ini kita udah selesai nulis sketsa tulisannya pakai pensil, jadi kita mau langsung aja tebelin. Dan kita nebelinnya pakai pulpen, gak pakai spidol, karena kalau pakai spidol itu nanti bakalan nyeplak atau nembus ke belakang gitu. Nah, ini kita mau langsung aja warnain, dan ini kita ngewarnainnya pakai pensil warna kayu yang Joico dan pakai pensil warna crayon juga. Dan kita bakal pakai warna hijau alpukat gitu. Terus nanti bakal kita gradasiin. Terus buat hiasan yang di pinggir-pinggir tulisannya itu kita mau buat bikin kayak gini aja. Lanjut, ini bakal kita kasih garis di tengahnya biar tulisannya itu ada dua bagian. Nah, ini kita mau tulis bagian pengertiannya dulu, dan ini kita pakai font yang biasanya buat bikin hand lettering yang kayak gini. Terus di pinggir tulisannya ini kita bakal bikin garis gitu, bukan garis sih, kayak bentuk awan gitu. Pokoknya kayak gini lah. Terus habis itu kita lanjut tulis materinya. Nah, kalau tanpa brush pen itu sebenarnya agak lama sih, jadi lebih cepat pakai brush pen. Cuma ini tuh kita buat kalian yang gak punya brush pen kayak kita, jadi kalian yang gak punya bisa ngikutin cara kita ini. Oh iya, tips biar tulisannya rapi dan bagus itu nanti kita kasih tahu di akhir video. Bukan akhir video sih, pas kita udah selesai nulisnya. Dan kalian bisa lihat ini tuh kalau nggak pakai spidol jadi nggak nyeplak, jadi belakangnya bisa tetap kita pakai. Nah, ini kita catatannya udah selesai, dan nah sekarang kita mau ngasih tips biar tulisan kalian itu bisa bagus dan rapi. Tips yang pertama, pastinya kalian udah tentuin font tulisan yang kalian pakai. Gak usah font yang ribet-ribet kayak yang biasa aja sih. Nah, kalau kita font tulisannya itu kayak gini. Tips yang kedua yaitu pilih pulpen yang menurut kalian pas pakai pulpen itu tulisan kalian jadi lebih rapi. Contohnya ini kita ada dua pulpen yang beda. Nah, ini kita kalau pakai pulpen yang gel malah lebih bagus tulisannya dibandingkan pakai pulpen yang satunya ini. Pulpen yang gel itu kayak lentur gitu pas lagi nulis, kayak licin gitu. Beda sama pulpen yang satunya ini, dia pas nulis itu kayak agak seret, pas lagi nulisnya itu jadi keset. Terus pulpen yang gel itu juga tintanya lebih tebal daripada pulpen yang satunya ini, jadi kita lebih sering pakai pulpen yang gel. Tips yang ketiga, nulisnya itu kalian usahain tulis di tengah dikit, jangan di atas garis pas kayak gini. Jadi kalian bisa lihat ini perbedaannya, tulisan kita pas nulis di atas garis pas sama yang agak di tengah dikit. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih perbedaannya karena kita nulis cuma dikit. Nanti kalau tulisan kalian banyak pasti bakal kelihatan. Tips yang keempat adalah usahain pas nulis kalian sambil kira-kira gitu tulisan sebelumnya, biar tulisannya itu jaraknya sama kayak tulisan yang mau kalian tulis nanti, jadi bakal kelihatan rapi gitu. Ini tips paling ampuh sih pas kita menulis di kertas yang gak ada garisnya, misalnya di kertas HVS, karton, dan lain-lain. Tips yang kelima yaitu nulis pelan-pelan. Jadi kita pas lagi buru-buru itu tulisan kita bakalan jelek banget. Kalian nanti bisa lihat perbedaannya. Kalau pas pelan-pelan itu tulisan kita jadi lebih rapi dan gak banyak typonya juga, jadi gak banyak yang dihapus atau dilabelin gitu. Tips yang keenam adalah mood pas kita nulis. Ini paling susah buat kalian yang nulisnya itu kayak mood-moodan. Tulisan kita jadi kelihatan lebih
lebih niat gitu pas lagi mood. Tips yang terakhir adalah sering latihan. Nah kalau kalian sering latihan atau sering-sering nulis terus kalian biasain nulis rapi, insya Allah kalian bakal terbiasa nulis rapi. Dulu tuh kita kayak pas SD suka banget nulis-nulis dan sampai sekarang masih suka nulis-nulis gitu, dan secara nggak sadar itu tuh kayak ngelatih kita banget biar kita terbiasa nulis rapi. Oke guys, jadi segitu aja video dari kita dan semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa like video ini, dan kalau kalian pengen request video apa lagi yang harus kita buat, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan yang paling terpenting adalah kalian subscribe. Bantu kita 60.000 subscriber. And see you next time. Bye. Bye.